Ya, perkenalkan nama saya Sabta, biasanya dipanggil Yuna aja. Ya. Terus yang keempat ada Mas Wahyudi. Mas Adi atau Mas Nama Adi. saya Wahyudi, bisa dipanggil Adi, bisa dipanggil Yudi ya. Terus yang kelima ada ini Mas Wildan. Kan saya Wildan, bisa dipanggil Wildan. Terus yang keenam ada Mas Dani. Perkenalkan nama saya Dani, bisa dipanggil Dani. Ya. Yang ketujuh ada Mas Wirawa. Nama saya Wirawan Raka, bisa dipanggil Mas Wirawan. Yang kedelapan ada Mas Fikri. Nama saya Fikri, saya Dulu ya. Dipimpin Mas Ali. Oh, kita berdoa sama-sama saja. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi yang kita mau bahas ya, di sini pengen kenalan dong aku satu-satu ya. Pengen tahu. Rista Maulida. Santi. Gak ada. Sasa Nisa. Gak ada. Siti Fatimatus. Kita minta waktunya kalian 1 jam waktunya kalian buat mendengarkan kita presentasi mengenai ini karir. Di sini kan jurusannya pemasaran ya. Jurusannya pemasaran. Jadi kita akan menjelaskan gimana sih pemasaran itu nanti karirnya ke depan tuh gimana. Yang pertama, menyadarkan diri sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi hidup, tujuan hidup. Dan yang ketiga, penyusunan program. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Sebentar ya. Aki. Bentar. Saya minta pengen tahu ya. Saya pengen tahu menyadarkan diri sendiri sudah pernah? Bisa? Belum. Ada yang pernah menyadarkan diri sendiri? Enggak. Ayo. Pernah enggak? Pernah? Belum. Beneran belum? Kalian setelah tidur berarti tidak menyadarkan diri sendiri ya? Ya? Tapi itu bukan dari maksud ini. Menyadarkan diri sendiri adalah menyadarkan kita sendiri. Gimana sih menyadarkan kita sendiri? Oh, saya ini kok kayaknya kebanyakan tidur. Mata saya kok selalu bengkak. Nah, itu menyadarkan kita sendiri. Bukan karena saya tidur pas jegeh nah itu bukan gitu, ya. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan hidup. Ya, tujuan hidupnya apa sih? Ada yang sudah tahu? Nikah? Nikah? Atau masih mau kuliah? Ada yang masih mau kuliah? Kerja. Langsung kerja? Ya. Beneran? Ya. Kerja apa? Kerja apa? Ya, mengidentifikasi tujuan hidup. Jadi tujuan hidup bukan cuma nikah, bukan cuma kerja, bukan cuma kuliah. Ya, tujuan hidup kalian banyak. Ya, tiga-tiganya ini bisa jadi satu tujuan hidup: menikah, berkuliah, dan bekerja. Ya, itu bisa semuanya jadi tujuan hidup. Jadi harus apa ya? Satu tadi menyadarkan diri sendiri, sadar bahwa oh saya ini kok seneng main komputer sih, atau enggak saya main game sih. Bisa kalian jadi gamer. Ya, sekarang banyak gamer. Atau mungkin ada yang sering joget-joget? Tidak. Masa Ongku anjir. Ya. Ini masih mau gila. Ya. Ya. Yang seneng joget-joget atau apa, tapi kalau bisa jangan menunjukkan joget-jogetnya, tapi tunjukkan karya kalian, ya. Untuk di era digital yang sekarang, kita harus memanfaatkan apa yang ada. Kalau bisa kita harus mengikuti zaman.
Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti zaman. Zaman yang sekarang zaman digital, banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi, entah itu aplikasi tentang bisnis ataupun tentang sesuatu yang kita sukai, itu banyak. Di sini ada kemajuan teknologi informasi melahirkan profesi pekerjaan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, antara lain fotografer, produk, web developer, content creator, digital marketing, sosial media, manajemen dan vlogger. Di sini jurusannya apa? Pemasaran. Masuk ke yang ini. Bisa masuk ini. Digital marketing. Masuk juga di media manajemen, bisa masuk. Jangan sampai kita sudah belajar 3 tahun di SMK ini, di SMK pemasaran ini, keinginan kita untuk besok harus tetap dijaga. Kan di sini sistemnya apa? Langsung ke praktek apa materi? Biasanya materi dulu kemudian praktek. Nah, itu kalian ingat-ingat itu. Karena apa? Penting. Kalian sebelum masuk sini itu punya tujuan. Kok saya bisa masuk ke sekolah sini? Kenapa? Itu banyak macam-macamnya. Saya ingin tanya, kamu masuk ke sekolah sini tujuannya apa? Ada ya? Oke. Sekarang kakak ada permainan. Permainannya adalah lakukan apa yang saya suruh. Ya, lakukan apa yang saya suruh. Oke. Tunjukkan telunjuk kalian. Ya, tunjukkan telunjuk kalian. Silakan tulis angka 7 dengan telunjuk kalian. Ya? Bisa? Oke. Lagi. Silakan tulis angka 8 dengan telunjuk kalian. Oke. Silakan tulis angka 11 dengan telunjuk kalian. Masih biasa? Masih biasa? Oke. Level kedua. Ya, level kedua. Silahkan buat angka 7 dengan kepala kalian. Ayo, berdiri dulu. Ayo berdiri. Ya. Kakak-kakaknya ikut ya. Ya. Kakak-kakaknya ikut. Siap? Siap. Yuk. Ya. Tuliskan angka 4 dengan kepala kalian. Ya. Tuliskan angka 9 dengan kepala kalian. Antara lain manajer periklanan, manajer hubungan masyarakat, manajer merek, dan manajer penjualan. Tahap ketiga yaitu Director of Marketing. Yang pertama, fokus pada menyusun strategi pemasaran agar tujuan bisnis tercapai. Yang kedua, jabatan antara lain Direktur Riset Pemasaran, Direktur Riset Penjualan Iklan, Direktur Media, Direktur Hubungan Masyarakat, dan Direktur Analisis Pemasaran. Yang keempat yaitu tahap Vice President of Marketing. Vice President Marketing harus mencari tahu bagaimana cara agar produk atau jasa yang ditawarkan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, Vice President Marketing sebagai juru bicara perusahaan. Dan yang ketiga, jabatan Vice President Marketing of Brand Development dan Vice President of Digital Marketing. Dan yang kelima yaitu Chief Marketing Officer. Di sini tugasnya bertanggung jawab pada semua lini bidang marketing perusahaan. Dan yang kedua termasuk pengembangan dan perencanaan strategi pemasaran,
mengawasi setiap pengambilan keputusan di bidang pemasaran yang sedang berjalan. Ya, jadi untuk kesimpulannya, jadi untuk karir itu suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang untuk dituju tujuan bagi seorang individu. Bahwasanya itu karir itu mempunyai langkah-langkah yang sudah dijelaskan kakak-kakak tadi atau merencanakan tadi. Di sini mungkin dari adik-adik yang belum mempunyai karir, siapa? Angkat tangan. Masa dari sekian banyak adik-adik ini yang masih belum mempunyai karir? Kalau gitu cita-cita dah pasti ada kan? Untuk menggapai cita-cita itu kan pasti ada perencanaan ya. Nah itu mungkin dari adik-adik yang belum tak tahu perencanaannya bisa ditanyakan ke kakak. Mungkin ada yang bertanya. Hold my breath, hush my Tahu nggak itu anaknya tidak mempunyai satu kaki. Ya, dia harus berjalan dengan menggunakan kaki pasangannya. Dia sangat terpuruk teman-teman. Karena mimpinya itu sebagai seorang balerina. Cahaya yang tadi itu mulai muncul karena itu mimpinya. Dan setelah ibunya yang mendukung, dia dikasih sama ibunya baju balerina. Sehingga cahaya tadi, mimpinya tadi, perlahan kembali bercahaya. Dia mulai bangkit meskipun kakinya hanya menggunakan kaki pasangan itu tadi. Dia terus berlatih meskipun sulit. Setelah ibunya yang mendukung, dia dikasih sama ibunya baju balerina. Sehingga cahaya tadi, perlahan kembali bercahaya. Dia mulai bangkit meskipun kakinya hanya menggunakan kaki pasangan itu tadi. Dia terus berlatih meskipun sulit. Sehingga dia dapat mencapai cita-citanya itu tadi. Jadi bukan lagi. Dijelasin sama mbak-mbaknya, sama mas-masnya ini tadi, ada yang gak paham nggak? Ada yang belum paham tentang apa sih BK? Misalkan mau tanya apa sih BK? Apa sih perencanaan karir? Apa sih gimana sih nanti aku kedepannya ini aku gimana mbak? Kedepannya aku mau jadi apa mbak? Gak apa-apa, ditanyain aja. Kita di sini juga apa ya? Melayani kalian buat konsultasi. Gimana nih caranya nanti kedepannya aku mau milih karir seperti apa? Aku kedepannya mau gimana? Atau mau lulus SMA langsung nikah? Kayak gitu. Apa mau lulus SMA mau kerja, mau kuliah, mau apa? Itu nanti boleh ditanyakan ke kita-kita yang ada di sini. Mumpung kita masih di sini. Seperti itu. Jadi kita saling belajar lah, saling sharing. Jadi kita nanti mau ngasih pandangan, misalkan Mbak yang di pojok sama namanya? Sinta. Mbak Sinta. Mbak gimana sih Mbak? Nanti kedepannya aku mau
gimana ya, aku bingung. Aku masuk pemasaran ini karena terpaksa, karena orang tua, misal kayak gitu ya. Nanti ditanyakan, kita bakalan ngasih pandangan ke kalian buat, oh iya kamu nanti gini gitu ke depannya. Nanti kita bakalan ngasih kalian jalan keluar sama masalah yang kalian pikirin untuk ke depannya memilih karir kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanya, bisa angkat tangan. Gak usah takut dek, Gak usah gak malu-malu. kira gigit kok. Di sini kita nyantai, kita sepantaran kok. Jadi gini aja. Yang bertanya bisa mendapatkan hadiah nanti. Ya, nanti yang bisa bertanya dapat hadiah. Dapat hadiah. Yang mau ditanya apa aja, tapi jangan ke ranah pribadi ya. Kalian privacy. Misalkan mau tanya, Mas Yogi udah punya istri. Gak ada yang tanya itu ya. Di sini kayak kemana mau pulang? Dan semoga kita bertemu lagi atau mungkin nanti bisa WA-WA-an atau telepon-teleponan silahkan. Tapi secara pribadi mungkin butuh nomor kakak-kakaknya di belakang nanti ya. Nah, setelah ini silahkan foto di depan ya Nak, ya. Di depan di sini bareng-bareng ya. Ya. Yang agak tinggi di belakang, yang agak rendah di depan. Tengah-tengah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.